kenapa pagi hari ini kamu seperti terong Belanda ya? Tidak. Kenapa sih? Tadinya Full color. Full color. Oh, full Karena color. pagi-pagi kita harus cerah, ceria, dan memberikan kebahagiaan buat pemirsa. Betul ya. Buat sobat ambiar di rumah yang sedang berjuang mencari uang, semangatlah berjuang, jangan lupa pulang, yang penting tidak menghilang ya. Sama seperti kamu yang selalu menghilang, kamu kemana Dewi Priagung? Dia kemana sih King? Dia itu tadi izin Istirahat, karena dia dia kecapean. kan mau ada terbang ke Swiss. Ngapain Iya. dia ke Swiss? Kemarin Ada ke Swiss show. sebentar. Ada show. Ada show. Ada show. Terus tadi pagi nggak dapat pesawat. Jadi dia harus menyelesaikan tugasnya. Tugas. Insya Allah besok kembali hadir. Benar. Dewi Muriagung, cepet jado balik ke sini. Kalau kamu nggak ada, aku sama siapa duduknya sendirian loh. Sama Karen Delano dulu untuk saat ini digantikan. Tadi beliau pesan, tolong Karen nanti duduk sebelah Rian. Oh baik Kak. Kamu samping gue? Iya. Nggak usah, berdua aja gue ngomong. Nggak boleh begitu. Masa samping aku dia King? Iya nggak boleh, nggak apa-apa. Kenapa sih? Kan gua nggak kalah cantiknya, maksudnya gantengnya. Cakep. Masa cantik sih ya. Tapi buat sobat ambiar di rumah, sama seperti tema kita pagi hari ini, menghilang lalu kembali. Kita berharap buat sobat ambiar yang tentunya menantikan seseorang, berharap dia bisa kembali, termasuk juga rezekinya ya. Ya. Sama seperti bintang tamu kita yang pertama, dia juga sempat menghilang lalu kembali, seorang aktor yang kabarnya suka jahil di lokasi syuting. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Panji Saputra. Saputra di pagi-pagi ambiar, boleh silakan. Mas Panji, Ya. tadi Mas Panji ya yang di luar ya. Aku begitu jalan, aku nggak nge di belakang siapa orang ini nggak. Mas Panji apa kabar? Siapa orang ini ngalangin pintu? Aku bilang, oh ternyata Mas Panji. Mohon maaf ya, sama. Sehat ya? Coba Alhamdulillah sehat. Kami semua di sini mengucapkan terima. Guys, nemu apa? Enggak tali nemu apa-apa, sepatu cuma gue tadi. terkagum-kagum aja. Oh sini. Enggak. Iya. Manci ya. Manci saya. Hei, lu mah begitu doang ya. Akhir zaman. Buat teman ambiar di rumah, kita mau kasih lihat. Ini dia Panji Saputra, terkenal sebagai seorang aktor yang katanya suka jahil di lokasi syuting. Sejahil apa? Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Tuh, sebagai aktor yang suka jahil sama teman-teman di lokasi syuting. Itu kejalanannya tadi ke siapa sih? Belimbing Wulu ya? Iya, Blimbing. Belimbing Wulu. Iya, jadi Bawa nggak belimbingnya? kenapa? Belimbingnya bawa nggak? Ada. Ada ya. Mau diambilin? Enggak sih. Enggak Lo bisa nggak sih nanya biasa aja? Ha? Kok manis banget lu nanyanya? Emang Kan gue Dewi Persik ceritanya. ya gitu juga lu nanya. Nggak ada. Sesering apa sih emang kalau Panji tuh jahil sama teman di lokasi syuting? Ya nggak sering sih, tapi memang ini ya ada waktu luang, terus ya waktunya panjang nggak ngapain ya daripada boring, kerjain aja yuk apaan lah gitu. Yang penting bikin happy aja di lokasi, bikin enjoy terus dan Kayak apa kita ya? aja kalau di tempat syuting kan kita kan selalu bikin enjoy, ngerjain, ketawa gitu Rian. Gitu. Tapi kalau lo suka ngerasa gini gak sih, kan suka lama kalau di lokasi syuting ya, apalagi kalau syutingnya FTV, sinetron, itu kan waktunya panjang banget. Biasanya seharian tuh bisa berapa jam syutingnya? Wah bisa sampai pagi. Bisa sampai jam 2, jam 3, malah jam 4. Ngapain itu? Enggak, nunggu. Ya syuting. Iya, iya. Tapi emang bener kalau sampai jam segitu syuting tuh capek. Maksudnya boring ya, bukan Iya. capek, lebih ke boring gitu. Benar. Tapi by the way Mas Panji ini rambutnya baru ya? Iya. Tadinya nggak gini panjang ya, gondrong Benar, ya? iya. Kamu dia tuh maksudnya kode, harusnya lu juga nanya. Karen juga rambutnya baru ya, kemarin Enggak, segini, enggak. sekarang segini. Tapi lebih bagus rambut begini Iya, ya. cakep lebih banget. Keren. Tapi teman-teman suka ada yang marah nggak kalau misalnya Panji Saputra jahil di lokasi syuting segala macam? Marah sih enggak, tapi memang apa ya, nyebelin banget loh kayak gitu aja. Lebih apa namanya, ke ya jahilnya tuh kayak begitu, enggak. Iya, iya. Mereka lebih nerima aja sih. Ah iya. Tapi ya namanya juga untuk menghilangkan kebosanan. Kadang kita juga di sini suka jahil-jahil segala macam, itu hal yang biasa. Biar gitu ya. seru gitu loh. Apa selain Jangan Belimbing Wulu pernah ngapain lagi? Waktu itu pernah
ya cuman jailin aja sih biasa. Di lokasi nggak parah banget sih, nggak, cuman ya sewajarnya aja sih. Prank-prank gitu ya maksudnya? Iya, prank-prank gitu ya, iseng-iseng aja. Tapi suka, ini nggak sih kamu kalau dijalin sama teman kamu suka dibalas nggak sama mereka maksudnya? Justru nggak, malah balik aja cuman pengen apanya ya, yang ngerjain apa aja lagi gitu. Malah mereka suka aja dikerjain sama Panji. Pantesan badannya bagus karena mungkin olahraganya suka prank ya. Plank! Plank! Oh iya. Oh iya, gak usah marah, Itu gak usah plank. teriak. Plank, bener lagi. Sampai seteriak gitu lanjut. Tapi Panji sekarang masih aktif syuting segala macam gitu nggak sih? Alhamdulillah masih aktif. Masih aktif? Iya. Dalam 1 minggu bisa syuting berapa kali? Kalau seminggu FTV 3 hari, terus ya bintang tamu ya seminggu ya lumayan ada 3 atau 2 lah. 3 atau 2. Biasanya selain melakukan hal-hal jahil, apalagi yang kamu lakukan untuk menghilangkan kebosanan di lokasi syuting? Ya paling main Games. Ya games, ya prank yang lain-lain aja sih, sama ya kru sama teman-teman yang lainnya. Apalagi ya membuat suasana itu kita menjadi nyaman, enjoy, Seru, ya. seru, biar nggak boring aja gitu. Bawa-bawa makanan juga nggak sih kayak Itu King pasti. Nasar gitu ya bawa ya? Oh gitu. Sekarang bawa ya? Oh iya Ada, tiap hari, nanti sebentar ya. tiap pagi dia. Lagi on the way makanannya. Iya. Tapi Panji, kan biasanya kalau orang kerja ya kalau misalnya ada yang disuka gitu ya, biasanya kan lebih semangat lagi kerjanya. Pernah nggak merasa baper di lokasi syuting? Misalnya punya perasaan sedikit, ada rasa suka. Kayak teman kita, Rian Ibram dan Dewi Persik kan lama-lama iya, kan jadi jatuh cinta. Shinlock gitu, Shinlock. tiba-tiba nggak tahu kesamber apa, petir apa gimana gitu. Kan kita juga nggak sih, percaya Madi? tiba-tiba. Pernah nggak tuh kayak gitu, kayak ngerasa, aduh baper nih Pernah sama dia pasti nih. aku yakin. Enggak, justru enggak. Enggak Justru pernah. malah kalau istri aku Lia pernah ngomong bilang, kok kamu kok kayak kurang romantis atau pelukannya tuh kok kurang, malah dia kayak seperti itu. Aku justru apa yang kurang ya supaya chemistry-nya itu dapat. Ah. Terus kedua, lebih apa ya, ngalirnya tuh dapat, misalkan entah itu istri atau pacar kayak gitu. Lebih apa ya? Ya lebih dekat, tapi untuk cinlok nggak pernah ya, alhamdulillah ya. Gak pernah sama sekali? Iya. Oh ya? Iya. Karena kamu bukan tipe orang yang suka romantis gitu maksudnya. Romantis sama istri? Romantis sama Kalau istrinya. cinlok sebelum punya istri pernah? Belum. Oh, berarti emang dari dulu, dari sebelum nikah sampai sudah nikah pun emang nggak pernah cinlok ya? Iya. Tapi kalau istri sendiri suka cemburuan gak sih? Enggak. Sama sekali? enggak ya? Oh ya? Karena mungkin karena selalu terbuka, jujur, komunikasinya lancar Ya, ya. alhamdulillah itu. Tapi kalau kamu ngelihat teman-teman yang cinlok segala macam tuh sering kejadian gak sih? Depan mata gitu? Banyak. Banyak? Biasanya ngapain sih mereka? Tukeran nomor telepon kayak lu. Ya enggak, biasanya maksudnya kalau di lokasi itu ngapain gitu. Atau lu DM. Kita kan nggak pernah tahu loh, kalau kita kan cuma beritain doang, Iya, ya kan yang sebenarnya iya. terjadi itu kalau di Seperti lokasi apa itu sih seperti cinloknya apa? mereka? Ya, kalau dari pandangan Panji mungkin satu memang mungkin dari awal dari telepon-teleponan kali ya. Minta nomor telepon, terus deket-deketan, akhirnya ngobrol berduaan, curhat-curhatan itu Itu sering terjadi ya? sering terjadi. Iya, iya, iya. Tapi buat sobat Ambiar di rumah, banyak yang nggak tahu juga ternyata Panji Saputra ini selain memang dia bermain sinetron, dia punya satu hobi yang barangkali ini hobinya sama kayak kita, kulineran. Kita kasih lihat ya, ini dia. Masa sih? Pedasnya pedas lada dan makaroninya empuk dan legit ya. Oh, gurih banget ini. Gurih banget ya. Nggak terlalu enak banget ini. Enak pedes. Enak. Dia nggak terlalu, wah enak banget. Ini empuk banget. Dan dia nggak bau dan ini langsung lepas gitu loh, kalau dagingnya nggak terlalu alot dan ini empuk banget. Ini the best ini. Bukan kaleng-kalengan lagi. Mau kemana? Lu mau pada kemana? Mohon maaf ya, gua yang dekat di sini, lu jauh ngapain sampai harus nyebrang? Wanginya sampai Belum, jangan dulu orang mau ngobrol sama Panji. Panji, ya, emang sesuka itu kulineran ya? Iya. Iya. Jadi memang awalnya tuh memang suka jalan-jalan sama istri juga, sama Lia. Makan apa ya? Diet makan apa ya? Terus akhirnya kecantol juga nih sama program. Akhirnya disuruh nyoba, kok keterusan. Sampai gini loh, sampai makanan yang nggak pernah kita kunjungi, sampai tahu oh ternyata ada di situ. Terus ya selalu mencari apa ya,
mencari makanan yang Sesuatu makanan yang baru terus. Ya, terus itu aja. Oh, oke. Tapi berarti dia ada program sendiri gitu tentang kuliner gitu maksudnya. Ya, host lah. Ya. Oke, host. Tapi kalau gitu ya ada suka perasaan takut gitu atau berat badan bertambah. Naik Sementara gitu. kamu kan aktor harus menjaga penampilan segala macam. Apa ya? Ya pasti sih balik lagi kalau makanan sih nggak terlalu. Kalau mungkin diimbangi sama olahraga juga mungkin ya. Ya justru Panji jarang olahraga Oh juga. jarang. Jarang Mungkin olahraga, oh ya? genetiknya memang bukan yang gendut. Tidak, bukan Dikit-dikit yang gendut, gendut. dikit-dikit gendut gitu. Mungkin bukan yang Iya. gitu. Banyak yang kayak begitu ya. Ada banyak kayak aku aja nggak usah makan begitu. Minum air putih aja. Ada juga orang yang genetiknya minum air putih aja gendut gitu loh. Ada yang gitu. Tapi memang Panji kalau makan sehari berapa kali tuh? 3. Biasanya 3 kali ya? Dan gak nyemil ya? Nggak Iya, ngemil. jarang ngemil. Oh ngemil. 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 Kalau teman kita tuh coklat dicemilin. Iya aku. Siapa? Aku. Dia coklat. makannya banyak banget. Tapi kalau Panji nasi segala macem makan nggak? Atau ada pantangan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? Pantangannya sih nggak cuma malam doang, jangan terlalu banyak nasi. Aku karbo nggak. Oh, kalau malam nggak makan karbohidrat? Iya. Oh. Kalau aku memang dititipin aku emang nggak boleh makan yang bernafas. Maksudnya yang Gimana tuh berapa? Dititipin maksudnya? Ya mati, Daging-dagingan ya nggak mati boleh. dulu kali. Iya, maksudnya nggak boleh makan hewan-hewani gitu. Oh gitu. Jadi kamu makannya apa aja? Makannya apa? I'm vegetarian. Oh, sayur-sayur doang, vegetarian katanya. Vegetarian. Vegetarian. Makan teman masih dong? Jangan dong. Itu nggak boleh Kok tuh, makan itu juga temen bernafas sih? soalnya. Tapi kalau Panji ya, ada nggak sih kalau misalnya kamu makanan yang paling nggak suka gitu? Kan kamu Iya. host, mau nggak mau tetap harus profesional gitu. Ketika pernah dicoba segala macam, ternyata ini bukan gue banget makanannya. Makanan pedas sebenarnya, Panji itu nggak bisa. Oh. Makanan Kenapa? pedas. Pasti lambung ya. Mungkin nggak lambung? kebiasaan untuk Jadi makan gas. pedas. Kamu ada GERD? Enggak, tapi memang kayak sensitif banget untuk masalah lambung. Oh gitu. Oh, jadi lambung. Nah, dikit-dikit, maaf, maksudnya ke belakang, gitu-gitu. Kalau misalkan, aduh udah mulai panas nih, kayak gitu-gitu. Manuk piit kalau kata orang Sunda ya. Oh. Dikit-dikit ke belakang, dikit-dikit ke belakang ya. Berarti nggak bisa makanan Sunda dong? Justru orang tua Panji Sunda. Oh gitu. Tapi kan kalau makanan Sunda kan Sunda kan sambel pedes terasi, sambelnya. sambel dadak segala macam gitu. Tapi gini, kalau Panji tuh sambelnya tuh ala-ala gitu loh. Oh, oke. Ala-ala. Oh. Yang penting Ada nyocol manisnya, ada iya, nyocol gitu. ada. Oh, iya. Lebih banyak. Bukan yang edik makan pedes. Kayak mereka berdua tuh ya, edik banget makan pedes tuh. Pedes Kalau banget. aku lihat, apalagi Karen, apa sih sampai cabe dikeletukin gitu. Aku nggak bisa kalau kayak gitu. Iya, soalnya dia gitu, nggak komentar, nggak makanan dia harus pedes kalau dia. Suka pedes. Tapi Panji suka cek segala macam nggak sih kayak gula darah, kolesterol. Soalnya teman kita Encas juga kan dia harus ngecek segala betul, macam. betul, Dia betul. juga host kuliner soalnya. Sampai saat ini belum dicek sih. Mhm. Tapi kayaknya memang apa ya? Ada. Kayaknya ada untuk darah tinggi kayaknya Apa pernah ngerasa apa? gitu. Pernah ngerasa apa? Sering marah-marah kali ya? Itu mah bawaan aja, kayak aku juga nggak darah tinggi, emang doyan ngomel, emang doyan ngomong. Ya kan? Oh, jadi ngerasa aja ada darah tinggi karena suka marah-marah. Lu kayak darah tinggi deh, Karen. Iya deh Karen. Dewi juga nih Dewi kayaknya. Panji, aku mau tanya dong, mending yang gurih apa yang manis? Manis. Manis. Oh sama. Coba kita mau tantang seorang Panji Saputra ya, kita mau tantang lo karena lo adalah host kuliner, let's go. Kita mau tantang lo buat mukbang dan juga menjadi host kuliner sambil lihat ke kamera ya gimana caranya. Ini dua. Ini kita punya sendok garpunya di sini. Ini apa ya? Oh, ini burger. Yang ini burger, yang ini mie goreng. Ya, coba gimana caranya Mie go- Panji menceritakan Jadi sama makanannya pemirsa harus di rumah. dimakan barengan ya. Mie-nya, burgernya langsung bareng. Satu-satu dong, satu-satu. Ini satu-satu. Ya, satu-satu. Coba, kamu gimana bisa menceritakan sama Sobat Ambiar di rumah? Panji Saputra menjadi host kuliner di Pagi-Pagi Ambiar. Selamat pagi Sobat Ambiar. Sekarang gua sudah ada di daerah Tendean. Tepatnya di Studio Trans TV. Sepertinya nih dari strukturnya itu mie-nya nih memang sedikit lebih pedas ya. Terus dia memang ada wijen. Nah, terus ada apa namanya? Ini Nori. Nori, ya. Dari tekstur mie-nya itu memang lebih keriting banget ya. Keriting kayak jari temen kita nih, keriting banget tuh. Keriting jarinya. Iya. Keriting. Oke, Sobat Ambiar. Nih, kita cobain dulu ya. Bagaimana rasanya, seperti apa? Wah.
Gak ada yang nyuruh makan lu, Karen. Panji yang disuruh makan Panji, bukan lu. Sobat Ambiar. Iya, pedes ya. Minum ya, minum. Kenapa? Ternyata ini pedes banget. Dan lumayan pedes banget, dan ini kayaknya levelnya level 5 ya atau 6 ya. Level nggak jatuh cinta. Level nggak jatuh cinta. Terima kasih ya. Iya. Coba dicicilin lagi Mas Sobat Ambiar, apa rasanya gimana? Ah, pedes loh. Tapi enak dong. Pedes. Tapi enak Pedes banget. tau. Pedes. Pedes loh. Coba burger. Burger ya. Maaf ya kalau kamu katakan pedes, maaf. Ini pedes Apa-apa. banget ternyata. Ini mana nih? Mana sudah. aja? Woi. Oh iya, maaf. Pedes banget loh. Iya pedes banget. Coba oke burgernya, biar nggak pedes. Oke, sekarang aku buka ya. Dari bentuknya kita langsung buka aja dulu nih. Oh, dia ada daging, beef, ada bawang bombay, ada saus juga, saus tomat ini. Dan ini, aduh pedes juga ya. Kita Ini langsung saus tomat, pasti nggak pedes kalau saus ya, tomat. kita langsung cobain aja ya. Nah. ya? Enak sekali ternyata. Panji yang dulu Panji. Lu pada sadar gak sih? Kita kayaknya syuting pada kelaparan daripada bang. Bintang tamunya dia. Panji yang disuruh Nunung diam dulu. Jadi rotinya itu memang lembut banget, dagingnya juga berasa. Dan dia juga nggak terlalu, apa namanya, ini dagingnya juga terasa banget ya. Ini enak banget ini. Enak banget dong. Enak ya? Gratis. Masa nggak enak? Rotinya lembut banget ini. Oke, satu kalimat yang bisa menggambarkan burger yang kamu sedang makan ini. Endol. Iya, baru mau ngomong. Iya benar. Enak. Tidaknya. Panji Saputra sebagai host kuliner dan juga mukbang. Terima kasih Panji, sangat let's go, kita duduk lagi ya. Tapi Panji, tantangannya jadi host kuliner tuh apa sih selain kamu kalau makan makanan pedes, apalagi sih challenge-nya, tantangannya apa? Harus dihabisin gitu gak sih kalau lagi syuting, produsernya minta harus sampai habis gitu? Enggak, sebenarnya memang kita bukan pura-pura ya. Pura-pura untuk itu enak atau tidak enaknya. Tapi bagaimana, jujur aja kita mengungkapkan kalau misalkan tidak enak atau kurang garam atau memang apa, dia omongin aja. Iya. Dan itu kan buat penonton ya review. Reviewnya jujur gitu Iya. ya. Jadi pernah nggak kamu kalau misalnya ngerasa nggak enak terus bilang nggak enak, pernah? Enggak, maksudnya ini kayaknya kurang garam ya. Oh bahasanya Iya, diperhalus. kurang garam ya. Dan ini kayaknya untuk kuahnya kaldunya sedikit tambahan gitu aja. Maksudnya, Nggak laku jadi host kuliner kali ya kalau begini ya. Aduh nggak enak. Apaan sih nih? Gitu. Beda sama budak korla tau. Apa ini nggak enak ini nggak? Iya kalau iya benar-benar. Nggak enak lah yang punya Tapi tempatnya, jadi tempat makannya. lucu kalau yang ngomongnya Bunda Kora, kalau kita kan orang tersinggung kali ya. Yang ada nggak boleh pulang sama tempatnya ya, Iyalah. kalau diomelin. Tapi kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah, kemarin juga kabarnya Panji Saputra baru saja merayakan ulang tahun ayahanda tercinta. Selamat ulang tahun Abah, sehat-sehat ya Pak, bahagia terus, lancar usahanya, senang bisa kumpul-kumpul lagi. Oh manggilnya Abah ya? Abah. Orang mana sih aslinya? Sunda. Sunda. Bokap Sunda, Sunda. nyokap juga Sunda. Sunda mana? Bandung. Oh Bandung. orang Bandung sama ya, terserah Abi orang Bandung. Iya. Ulang tahun berapa Abah? 71. Oh, 71. sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ya kemarin itu memang kita tuh memang bukan jarang kumpul ya. Panji, ya tepatnya si Panji banyak kurang untuk berkumpul sama keluarga. Iya. Ya Panji kan lebih banyak di lokasi. Terus dan apa? Lebih apa ya? Maksudnya kumpulnya tuh jarang. Iya. Sibuk soalnya ya, syuting dan Iya. lain-lainnya. Pada saat Abah atau Bapak ulang tahun itu momen yang sangat apa ya, sangat berharga banget untuk Panji datang ke situ. Pada saat Panji bilang, ibu bilang, Mas bisa datang untuk ke ulang tahun Bapak nggak? Dia bilang, Bu, aku nggak bisa mastiin karena jadwal aku itu sangat
sangat tidak pasti. Kalau misalkan aku janji pun, aku takutnya malah jadi sakit hati kan. Jadi aku, insya Allah aku bisa datang, tapi aku usahain, aku ngomong gitu. Pada saat ada waktunya aku datang, aku bilang sama ibu, Bu, ternyata aku memang bisa datang untuk datang ke acaranya Abah atau Bapak. Ya saat itulah aku siapin juga, kita mau makan apa nih sama adik aku, kakak aku, semuanya. Dan istri aku juga ngomong, kita bawa apa nih, kita siap-siapin ya. Ya udah, pada saat itu, momen itu ya alhamdulillah pada bisa ngumpul semuanya. Dan sampai ya cucu-cucunya Abah juga datang. Di Bandung atau di Jakarta? Jakarta. Di Jakarta. Sosok Abah di mata Panji Saputra. Dia itu apa ya? Bapak itu orangnya, sorry ya, Oke. perhatian banget sama anak-anaknya. Terus dan lebih apa ya? Apa yang membuat Panji meneteskan air mata? Rindu ya sama Bapak pasti ya? Selalu ya? Gini loh, kita kan sebagai anak tuh Kadang mungkin sedih tidak bisa menemani setiap hari ya Rian. Iya. ya, aku tuh berharap cuman Bapak tuh bisa sehat terus, itu doang. Amin. Aku juga nggak tahu maksudnya gini. Yang penting Bapak sehat, umur panjang itu aja. Insya Allah. Iya. Panji, kenapa ketika membahas Abah sulit untuk Panji berbicara? Kita tahu bahwa sebagai anak pasti sayang sama orang tua. Banyak harapan orang tua kepada kita pun sebaliknya. Ya, jujur sih memang Panji sama Bapak tuh bukan komunikasi yang kurang apa ya, kurang banyak. Tapi memang aku sama Bapak tuh memang kalau bicara ya apa adanya, nggak terlalu banyak, banyak secukupnya gitu loh. Ya itu pada saat aku berduaan ngomongnya cuman ya seadanya aja gitu. Ya aku cuman berharap Bapak tuh memang lebih, maksudnya sorry ya sehat aja, panjang umur, selalu seperti Abah aja kayak yang sudah sekarang gitu, lebih sayang lagi, itu aja sih. Aku nggak mau sampai amit-amit. Apa yang dirindukan dari sosok seorang bapak buat Panji? Ya apa ya, bawelnya juga kali ya. Bawelnya. Ada jarak antara kamu dan Abah? Enggak. Tidak ada. Panji Saputra, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Abah yang kita yakin pagi hari ini sedang menyaksikan? Buat Bapak, mungkin hari ini Panji belum ngasih tahu kalau aku ada di pagi-pagi ambiar ya sama Ibu. Mungkin kalau misalkan memang hari ini nonton, aku cuman mau bilang sehat selalu buat Bapak. Jaga kesehatan, rokoknya dikurangin. Sayang sama anaknya juga, cucunya. Dan apapun yang Panji selama ini kurang komunikasi sama Bapak, Panji minta maaf.
aku juga minta maaf Bu. Mungkin aku nggak tahu nih kenapa bisa keluar air mata begini. Tapi aku mau minta maaf sama Bapak. Kalau aku ada kekurangan, aku minta maaf. Aku akan berubah ya, yang pasti ya. Akan buat keluarga. Ya itu aja sih, yang penting Bapak sehat. Ya. Semangat, selalu semangat. Terkadang karena kesibukan, seseorang bisa sebentar menghilang, tapi keluarga tetaplah tempat untuk berpulang. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Keluarga. Sobat Ambiar, kita punya bintang tamu kita berikutnya. Iya. Kenapa Anda? Enggak, aku kalau lagu itu suka ingat lagu itu. Katakan rindu padamu. Katakan Lagi rindu sama siapa sih, King? rindu kita kepada Dewi Sang Persik. Maha Pencipta yang telah memberikan kita banyak rezeki dan anugerah. Makanya harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur. Nih ya, hidup kita dikasih. Kata Apalagi orang kalau nggak punya besok ada duit, yang dia- ulang tahun ya, Kis. Siapa? Siapa yang ulang tahun? Nggak, kadang-kadang masuk tapi nggak Gak gong. nyambung, iya emang ada ya. Bingung kita ya. Sobat Ambiar, kita punya candaan bintang dalam tamu berikutnya. Dia juga sempat menghilang, lalu dia kembali lagi menjadi dikenal, semakin terkenal karena video bucinya kemarin sempat viral di media sosial. Wow, usah bosen Kevin Gutomo. Ya, aktor yang hadir di Pagi-Pagi Ambiar, kami semua mau mengucapkan terima kasih. Pelan banget tuh. Kok slow motion gitu gerakannya? Slow motion. Kan dari lagu Aku Tanpa Dirimu. Aku suka lagu itu. Itulah lagunya Mansur S ya. Uut Permatasari. Kevin, perkenalkan aku Nasar, penyanyi dangdut. Ini sahabat aku Saya Karan Delano, dan itu Ini sahabat Rian aku Ibra. Rian Ibra. Ada satu lagi sebelahnya. Ya sebelah lagi nih, Nana. Memang dia nggak kelihatan orangnya, kadang ada, kadang nggak ada, ya. Oke, Memang oke. begitu, sama seperti perasaan dia ke aku, kadang ada, kadang nggak ada. Kevin sehat ya? Alhamdulillah. Dengar-dengar baru putus nih katanya. Sama siapa putusnya, Kev? Adalah sama orang kemarin. Oke, tapi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, walaupun putus katanya kemarin sempat bikin video barengan sang mantan sampai dibilang bucin banget dan banyak yang nge-stitch videonya ikutan juga ngasih reaksi. Kita mau lihat seperti apa ini dia. Kevin. Itu tadi fotonya ya? Foto Iya. mantan. Enggak, Mirip banget video, loh. video. Oh, Video, siapa? video. tadi ada fotonya di sini. Sama mantannya Foto Farah dia, juga. itu tadi yang pakai baju hitam itu foto dia. Ada ceweknya. Tahu, itu Iya, gue mantan. bilang mirip. Lu paham nggak tadi yang lagi diberitakan? Maksudnya mirip mereka. Paham gak sih? Bukan dia mirip, emang lagi diberita. Oh, berantem. Kan lagi diberitakan putus. Kata dia mirip mukanya. Kan pacar. Innanzal. Karena maksudnya bisa jadi jodoh. Emang kapan sih putus sama mantan Faradiba? Kayak 4 minggu yang lalu deh kayaknya. Baru sebulan yang lalu putusnya. Yes. Nah, 4 itu weeks video yang viral di media sosial yang dibilang bucin banget, bikinnya sama Faradiba kapan? Aduh, lupa lagi bulannya. Itu 3 bulan yang lalu kayaknya. 3 bulan atau enggak 2 bulan yang lalu. Jadi bikin video kebucinan, kemudian 2 bulan kemudian putus. Yes. Tapi sebenarnya bikin video itu nggak dipersiapkan, memang iya. ada lagi foto nggak disiapkan. Emang Ini ya udah lucu-lucu banget fotonya buat berdua. nyimpen momen aja, dan yang videoin kan dia. Aku nggak tahu kalau di videoin karena memang biasanya kalau aku ngedate sama pasangan di konser itu memang ya udah lost in the moment aja gitu. No, Terus tapi ini ternyata dia videoin. Yes, bikin nggak konten. tahu kalau di video. Jadi itu postingan dia, bukan kamu? Iya, postingan dia. Berapa lama? Lu kenapa sih, King? Kenapa sih, King? Enggak. Kenapa? Enggak. Tadi ada nyamuk. Loh, enggak, itu tuh baca. Iya, baca. Oh iya. Berapa lama pacaran sama Faradiba? 7. 7 tahun? Enggak, 7 bulan. 7 bulan doang? 7 bulan doang. Bentar amat nyicil motor aja 3 tahun ini. Saya juga nggak tahu nama Aku mau bentar. tanya ya, kalau ada orang pacaran 7 bulan, 3 bulan, aku mau tanya, memang nggak pakai feel ya? Rasa. Sayanya sih pakai. Oh iya. Kenapa kamu bisa tahu ceweknya nggak pakai feel? Dari mana?
Ada, karena kan ya namanya hubungan pasti kan banyak masalah. Iya, Dari akunya sih suka pengen ngelarin lah, ngeklirin masalahnya. Karena masalah kita tuh pasti komunikasi. At the end of the day memang dianya mau kelar ya udah. Kok nggak saling mempertahankan? Biasanya kan kalau hubungan tuh kan cowoknya yang mempertahankan. Benar. Maksudnya kalau misalkan yang pertahanin cuma satu orang doang, satu yang nggak mau pertahanin kan buat apa juga? Paham. Karena kan cinta dan hubungan itu kan 2 orang. Yang kamu tahu putusnya itu apa triggernya? Triggernya kalau aku sendiri ngefeel-nya karena mungkin udah bosen juga. dianya. Bosen? Mungkin. Siapa yang bosan? Orang baru 7 bulan masa bosan? Makanya. Cepet sekali Ya kan kamu nggak ada bosen, yang ya. tahu orang, ya kan? Oh, Yang emang mutusin kamu siapa? Dia? Tapi kamu yang bosenan? Enggak. Bingung. Dia yang mutusin alasannya apa saat itu? Alasannya karena sayanya mungkin terlalu friendly lah Ke teman-teman ke lain. iya yang lawan jenis. Cemburu. Iya. Oh, cemburuan. Kamu suka flirting kanan kiri gitu disangkanya. Iya disangkanya gitu. Padahal Padahal aku kamu mikirnya baik nggak aja. flirty, kayak biasa aja. Oh, cemburuan ceweknya cemburuan, kalau kamu enggak? Enggak. Enggak. Nyantai. Berarti kamu enggak cemburuan, enggak ada cemburu? Enggak. Kamu enggak punya rasa cemburu? Ya ada dikit tapi nggak yang sampai dijadikan sebuah masalah. Paling Tapi kan kenapa kok perempuan sama selalu ini gitu. begitu, cuma mau cari perhatian kamu maksudnya. Tapi coba, kita kan nggak tahu ya pikiran orang. Mungkin buat kamu itu bukan flirting. Iya. Tapi mungkin buat mantan kamu Benar. itu adalah tanda-tandanya seseorang flirting. Iya. Se-friendly apa kamu sama orang-orang? Misalnya suka balesin DM kah? Atau misalnya kalau ada yang WhatsApp kamu juga suka balas lawan jenis ya? Ya dia pun juga tahu kalau misalnya aku lagi ngebales lawan jenis aku, teman aku gitu lagi Iya. ngebales. Aku juga suka cerita ke dia, ini teman aku ada yang ngechat atau misalkan lagi di satu event ketemu teman aku yang cewek. Aha. Ada dia, aku cerita dia tuh ini loh, dulu teman aku yang dari sini. Mungkin Pasti aku cerita. karena terlalu sering cerita, karena ada juga orang yang suka insecure, kita cerita segala macam, dia jadi Mungkin malah kali ya. berasa insecure gitu. Ih, dia tuh kok banyak banget ya yang nge-text, yang nge-DM segala macam gitu. Tapi Atau mungkin kamu dengan sengaja kamu, ih kok ini cewek ini cantik ya DMA, hai Enggak, gitu. Enggak ya? Enggak pernah ya? Oh iya. oke. Bedanya Jadi, sama Rian. kenapa maksud gua? Gua mah friendly. Oh iya, kamu friendly banget. iya. Aku duta persahabatan soalnya. Enggak menjaga tali silaturahmi betul. Paham. Orang tuh kalau ada yang DM bales, siapa tahu kan bisa menjalin tali silaturahmi, membawa rezeki segala Benar, macam. benar. Iya Setuju banget, Iya benar. loh. Tapi Kevin Gutomo katanya video kemarin kamu itu yang kebucinan, yang video dibikin sebelum kamu putus, ini banyak juga netizen di luar sana, termasuk juga selebriti nge-stitch atau menjahit fotonya ya dengan konten-konten mereka. Kita mau kasih lihat dulu ya. Boleh. Ada Lita Perlan tadi lagi ngeliat nggak? Lagi tiduran. Sini. Ya Allah, Lita ngapain di mari? Ayo, sini. Kita mau tantang kamu bikin video tadi sama dia tapi ya, berdua ya. Karena Coba host yang cewek kita nggak ada. tatap-tatapan ya. Jaja Faradiba ya. Coba iya. tatap-tatapan. Anggap dia adalah Faradiba ya. Oke. Ya, coba. Tapi video reactionnya di belakangnya siapa? Iya, Video maksudnya reactionnya aku kita. Lu enggak usah banyak om lu. Video Banyak mau reaction-nya lu. lu. Anggap aja Faradiba daripada para penonton. Coba ditatap seperti kamu menatap mantan kamu. Kayaknya tatapannya tuh kayaknya dalam banget. Tadi pegangan kan? Enggak. dong. Udah malah main Coba lihat ya. Ditatap, anggaplah dia adalah Faradiba. Cara kamu menatap. Pegangan kan tadi? Geli kali ini mah lihatnya juga. Kevin geli kali lihatnya juga. Kalau sama mama emang begitu. Lu mah bukannya jatuh cinta, nggak ada gumoh ngeliat lu ya. Itu ngeliat, tapi kan akhirnya jadi viral setelah kamu putus. Terus kamu ngeliatnya orang bikin konten dari video kamu di stitch sama mereka bikin reaction. Kamu dalam benak kamu seperti apa sih mikirnya? Lucu, mereka lucu. Kayak, lucu ya ada yang reaction juga gitu sih. Berarti kamu tuh termasuk tipe yang romantis ya kalau dilihat tadi pas di video sama Iya. cewek kamu ya? Iya. Jadi waktu di konser aku natap mata dia, aku nggak peduli sekitar, bodo amat. Udah berasa punya dunia milik sendiri. berdua. Ya itu bucin namanya. Kalau buat aku bukan romantis bucin. Kalau Karena itu memang orangnya
PDA juga, public Tapi kalau display ngeliat dari affection. video itu sebucin itu kenapa harus putus ya? Nggak tahu. Kenapa bucin? Kenapa itu kan romantis, hal romantis bukan bucin dong. Bucin dong. Kalau buat aku bucin karena benar-benar tidak memperdulikan sekitar. Kalau romantis tuh masih bisa ngeliat kiri kanan. Kalau ini tuh kayaknya fokusnya ke dia. Iya. Kalau Tapi lu kan nggak yang pernah bagus bisa kayak- fokus. Tapi kan yang bagus gitu kan pasangan mah fokus ke satu orang. Oh iya, kalau dia nggak bisa. Kenapa emang? Oh, lu nggak bisa semua Hei, distraction. percintaan itu seperti sepak bola. Harus ada cadangan. Juga sama sama ente. Tapi buat Kevin ya, ketika ngeliat video itu kan videonya ada pas kamu putuskan baru viral. Sempat ada perasaan kangen gak sama Faradiba? Setelah putusnya sih enggak sih. Ya udahlah, mau gimana lagi. Gitu. Gak ada sama sekali. Gak pernah kepikiran buat hubungin dia, video kita ternyata viral nih. Oh kalau pas pacaran iya, tapi kalau pas udah kelar udah enggak ada. Oh, oke. Tapi kita berharap semoga kamu hubungannya baik-baik aja. Komunikasi sampai sekarang masih lancar nggak sama Enggak. Faradiba? Enggak. Kenapa tuh? Mungkin karena yang satu ini, karena barangkali diduga Kevin menyindir Faradiba di Twitternya. Gak pernah ngerasain dan ini punya mantan. Like, Itu kita Komen sensor dan ya. share. after you take advantage of me and getting famous from it, Au! now you act like you are an actor. Oke, ini bahasa Indonesianya setelah kamu mengambil keuntungan. Boleh dinaikin lagi dong, nggak kebaca tadi, mana nggak kelihatan. Setelah kamu mengambil keuntungan dari saya dan sekarang menjadi lebih terkenal dari itu, sekarang kamu merasa seperti seorang aktris. Terus gambar muntah itu gitu tuh- kenapa kayak Itu muntah lagi ya, emotikonnya. Apa ya? Ya risih aja ngelihat sosmednya dia jadi risih. Tapi itu benar-benar sebuah ungkapan statement yang menohok sekali loh. Yes, memang Kayak you're very angry itu. about Yes, it. memang. What Kenapa? happened? Kamu tadi bilang Risi melihat Instagram dia. Dia yang dimaksud tuh Faradiba. Iya. Kenapa kamu sampai membuat Iya, statement kenapa ya? seperti itu, semarah itu? Gini loh, aku kan awalnya putus sama dia nggak banyak yang tahu gitu. Iya. Pada saat putus memang saya orangnya suka live lah di TikTok dan memang banyak yang nanya kok putus, kok udah jarang bikin konten bareng, kenapa? Ya udah jawab seala kadarnya lah, sewajarnya gitu. But setelah saya nge-live, kok dia bikin konten nyindir, aku 3 setelah bikin konten. Bilang apa? Apa itu? Dari yang dia menertawakan dirinya sendiri, yang soal video konser tersebut, gitu. Terus dia ngejelek-jelekin aku juga, ngebongkar aib juga, yang harusnya nggak semua publik tahu. After that, dia bikin video endorsan yang diupload. Tapi kamu tahu nggak kenapa dia melakukan hal itu? Nggak Apakah tahu. karena- Oke. Kalau misalkan, oke, let's say misalkan aku ngomongin yang buruk di live. Kalau dibalas dengan dia bikin konten nggak apple to apple dong, harusnya live juga. Dan aku akan terima karena live itu kan nggak ada yang nyimpen juga. Oke, sebentar. Kamu tadi bilang bahwa dia berbicara kebohongan ya. Kebohongan apa yang tidak bisa Mungkin kamu ada terima? yang benar juga, cuman nggak harusnya jadi konsumsi publik. Kita-kita aja gitu Yang ya. tidak benar misalnya apa? Ya, itu yang dia bilang membuka aib itu ya. Yang tidak benar misalkan kayak sayanya ngegoda cewek lain misalkan seperti konten yang udah di take down dia gitu, padahal nggak ada gue godain siapa gitu loh. Oh, jadi hubungannya nggak baik-baik ya sampai sekarang ya? Iya, nggak baik-baik. Saling sindir ya? Sekarang sih udah enggak. Oke, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, katanya sang mantan juga sempat merasa menyesal karena bucin sama Kevin. Yes. Kita mau kasih lihat. Wow. Sobat Ambiar, setelah dikabarkan putus, Farah dikabarkan terkesan menyesal telah membuat video romantis dengan Kevin. Oke, di sini gue nggak ada mau maksud nyindir, gue seperti itu. Seakan-akan menyesal udah buat video itu gitu loh. Wow, itu udah pikiran kamu. Tadi gimana nggak ya? ditayangkan semuanya, tapi si mantan bilang apa ya? Astagfirullahaladzim. Nah, oke. Reaksinya. Jadi pada saat itu kan memang kondisi kita lagi panas, ya kan. Dan aku juga tahu bahwa dia dikenal dengan publik karena video tersebut. Dan itu ada akunya juga loh berdua. Sebentar. Kamu berpikir bahwa sang mantan jadi dikenal publik karena videonya Yes. bersama kamu? Yes. Kenapa harus menyesali dia bikin seperti itu? Kalau memang oke dia nyesalin, keep it to herself aja, nggak usah dipublish. Jadi menurut kamu dia terkenal karena bersama kamu? I think so. Aku mikirnya seperti itu, cuman ya udah balik lagi ke publik mau nilai gimana, itu kan perasaan aku sendiri. Ya. Exactly. Jadi kamu ngerasa kenapa kamu setelah dikenal banyak orang, kenapa merasa menyesal gitu ya? Yes, kayak itu kita pernah bahagia bareng loh, nggak harusnya itu menjadi bahan
tertawaan kita dan jadi konsumsi publik itu nggak wise menurut Betul. aku. Kalaupun misalnya mau menyesal atau mentertawakan cukup dalam hati Yes, aja ya. kalau nggak dalam hati udah sama teman-temannya aja. Just keep kalau it to nggak- yourself. Yes, Gitu kan. exactly. Kayak nggak terima lah kamu digituin, maksudnya habis manis sepah dibuang lah bahasanya. Itu dia. Kayak Sampai Oke. sekarang kamu masih suka berkomunikasi sama mantan? enggak sih udah. WhatsApp gitu, chattingan. Enggak, udah. Hello, apa kabar? Enggak gitu. sama sekali enggak. Oke, ketika ada saling sindir ini, kalian sama-sama membuka jalur komunikasi nggak? Kok kamu gitu sih? Ngapain bikin beginian? Ada Pada sempat saat gitu? itu ya. Pada saat itu ya. Siapa yang buka komunikasi duluan untuk menanyakan? Aku tadinya kita bahas di WhatsApp. Aku mengharapkan bahwa kalaupun memang dia malu karena video sindir-sindir itu yang rame, kenapa nggak di take down pada saat itu? Ternyata dia belum take down sampai akhirnya ujungnya di take down juga. Karena dia udah take down ya aku juga take down. Alasan dia apa sampai akhirnya dia ketika kamu nanya kenapa harus ada saling sindir segala macam? Nah itu dia bilangnya bahwa aku nyindir dia di live. Padahal aku cuma memberikan fakta yang ada dan itu nggak semuanya orang tahu. Oke. Gak yang bener-bener eksplisit kayak dia gini loh, enggak. Kayaknya kamu masih panas sekali sama Faradiba ya. Memang kelihatan jualan berapi-api menjelaskannya ya. Oke. Nggak, soalnya ya, netizen juga mikirnya bahwa stigmanya adalah Kamu yang- dalam hubungan kalau misalkan cowok cewek putus pasti cowoknya disalahin terus kan. Iya. Tanpa tahu sebenarnya itu seperti apa. Itu yang aku mau mindsetin bahwa nggak semua tuh cowok di posisi salah. loh. Stigma itu yang kamu pikirkan? ya? Yes. Oke, baik. Buat Kevin Gutomo, apa yang mau kamu sampaikan untuk Faradiba bisa kamu sampaikan langsung sekarang? Ini kameranya mana? Yang ini ya? Iya. Semoga hidupnya makin baik, makin jadi orang yang lebih wise, makin bijak dan makin pintar dalam memilih teman itu aja sih. Karena terkadang teman bestie bisa menghancurkan hubungan. Jadi Betul banget. jadi jadilah wanita yang berprinsip. Jangan yang nggak berprinsip, jangan yang terlalu banyak ikutin kata teman itu aja sih. Benar. Betul sekali. Jangan ikutin kata teman, karena tidak terkadang tidak semua apa yang diberikan saran oleh teman itu baik ya. Bener. Oke. Kita juga punya satu kabar dari seorang Kevin Gutomo, boleh kamu tanggapi artikel yang satu ini. Sadar diri, karir mulai meredup. Kevin Gutomo sempat alami depresi. Ada ketakutan tersendiri tentang karir kamu gak sih? Kalau ketakutan pasti ada dulu, kan sempat vakum kan. Cuman nggak nyampe depresi yang kayak, aduh gua kenapa nih, enggak. Cuman kayak, kok kenapa bisa vakum gitu. Tapi ya udah, namanya juga hidup, roda berputar. Betul. Vakumnya berapa lama ya? 3 years, I think. 3 tahun. 3 Mungkin tahun. karena pandemi COVID. Enggak, Enggak juga. waktu itu kan aku kan lulus SMA 2015. Oke. Jadi setelah lulus SMA itu sempat nggak ada tuh, ya kan Oke. sempat nggak ada. Jadinya aku buka usaha makanan segala macam gitu untuk mengisi waktu luang. Dari situ mulai kepikir kok nggak syuting kayak dulu lagi karena dulu kan sempat tiap hari setiap pagi. Pas kehilangan kesempatan untuk syuting lagi, sempat pikir kok gue nggak dapat lagi, tapi nggak sampai depresi sebenarnya. Iya. 3 tahun itu kamu isi tadi jualan makanan Yes, segala macam. Apa jualan apa sih usaha? Mie ayam sama mama. Oh, mie ayam. Yes. Bawa nggak mie ayamnya sekarang? Bawa nggak? Nggak bawa. Nggak bawa ya. Di mana? Tuh, di dekat didatengin sama rumah. host kuliner tuh. Di dekat rumah ada dulu. Jadi dulu memang Dulu. iya dulu 2015 waktu belum syuting lagi, usaha tuh buka mie ayam dekat rumah sakit. Nah pas mau lanjut itu karena dilihat rame, si yang punya ruko mau pakai ruko itu, mikirnya rukonya menguntungkan kali. Jadi kita nggak lanjut. Tapi enak kok mie ayam. Sekarang berarti udah gak ada usaha mie ayam lagi ya? Nggak ada. Karena mungkin sekarang sudah aktif lagi main sinetron, bener? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya semoga diberikan kemudahan kelancaran. Amin. Kenapa nggak dilanjutin main sinetron, udah dagang mah dagang tetap nggak apa-apa kalau enak mie-nya, siapa tahu lebih meledak. Iya, dan ada kepikiran untuk lanjutin. Iya lagi. lanjutin aja. Iya lanjutin dong. Ya semoga usahanya juga bisa diberikan kelancaran, Amin. termasuk juga bisa mendapatkan pasangan yang tidak saling sindir di media sosial. Amin. Karena zaman sekarang tuh gitu, zaman media sosial dulu saling sayang, sekarang saling sindir. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sobat Ambiar, kita punya bintang tamu berikutnya. Ada lagi kan cuma Siapa, 2 Kak? doang bintang tamunya Oh, kan? Ada satu lagi nih perempuan cantik. Bintang tamunya siapa? Rian, Karen. Bintang tamunya siapa? Perempuan cantik ada. Perempuan cantik. Hot mom katanya. Kamu aja yang jemput. Di Yaudah, yang gue panggil ya.
Aku sama makanan di sini. Giliran hot mom aja nggak mau ya. Buat Sobat Ambiar, kita akan hadirkan seorang DJ cantik yang sekarang diberikan label oleh netizen sebagai hot mom. Udah siap? Udah siap belum? Gak ada hot daddy. Udah siap. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan DJ Una. Banget sih. Sehat ya. Giliran bintang tamunya cowok, produser duduk, giliran cewek langsung berdiri. Langsung berdiri, semangat Lu banget sini loh. deh, lu sini deh. Harusnya Lu sini udah buruan. mendingan. Daripada terima kasih. DJ Una, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. DJ Una, maju dikit takut baper yang belakang. DJ Una, Apalagi Kevin. Ya. DJ Una tuh sekarang umurnya berapa sih kalau boleh tahu? 20. Boleh, 20 juga boleh. Berapa sih? usianya? Ya? Udah lewat 30 atau belum? Lewat 30. Udah lewat 30. Nggak kelihatan. kelihatan ya. Beneran. Iya sih. Masih kayak 25 gitu. Ya ampun, amin. DJ Una, DJ Uni. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, DJ Ya. Una yang disebut sebagai hot mom. DJ Una dibilang sebagai hot mom katanya. Ini yang dua kayak tegang banget, santai aja nyender Santai aja udah. Coba Panji, yes or no, setuju atau tidak DJ Una dijuluki sebagai hot mom? Yes. Kevin, Yes. Karen Delano. Oke lah. Kok lu jawabannya oke? Gak usah teriak gitu Mas Ode. Kenapa sih? Lu tuh kayak nggak Duduk respect lagi deh gitu. Mas Ode, duduk lagi deh biar Una, tenang. kamu dibilang sebagai hot mom. Pendapat kamu gimana? Ngerasa sebagai hot mom juga nggak sih? Tadinya kan aku pikir kalau hot mom itu kan kayak yang harus penampilannya yang seksi gitu, yang gimana gitu. Ternyata hot mom itu lebih kepada yang mandiri, terus sehat gitu kan. Cantik, Ya kayak alhamdulillah gitu. Jadi ya sering dibilang gitu di berita-berita bilang hot mom gitu, ya aku happy-happy aja sih. Jadi ini tentang perspektif ya, bukan hanya melulu tentang fisik, tapi Iya. juga bagaimana bisa berdiri sendiri, menjadi seorang single parent juga salah satunya. Iya. Bisa mandiri seperti yang kamu bilang. Ya aku setuju sih. Ini bukan hanya tentang sebatas fisik, tapi apa yang kita pikirkan juga dan apa yang kita perbuat ya. Iya, Kak. Tapi buat kamu sendiri, ini kan banyak di luar sana yang ngira kamu belum punya anak segala macam. Banyak gak sih yang ngira seperti itu? Banyak, Pasti, jadi suka, loh itu siapanya kak gitu, loh itu anaknya, meritnya kapan, suka gitu kan. Dan mungkin karena badannya juga mungkin biasanya Nggak orang kalau udah punya kelihatan anak ya. kelihatan, Betul. udah gede atau apa gitu-gitu. Iya, jadi tuh kayak aku selalu posting anakku kan, Iya, karena iya, yang iya. aku emang bangga banget gitu loh sama Iyalah, anakku. iyalah. Jadi Iya dong. suka ini siapanya, ini anakku loh gitu loh. Pantes Una badannya bagus, satu ya aku aja 6 masih oke. Una, tapi sekarang anak umurnya berapa sih? Udah mau 5 tahun. Oh, Wah, udah besar Masya ya. Allah. 5 tahun. Iya. Terus kalau kayak begini kamu kerja atau kamu show, nge-DJ, yang jagain anak tuh siapa? Karena kadang nge-DJ Iya. keluar kota juga kan? Iya. Atau kamu bawa? Ada mbak, ada mama juga. Gitu. Oh sekarang tinggal sama mama. Iya, ada mama di sini. Kalau boleh tahu berpisah sama mantan suami kapan? Pisahnya itu udah dari akhir 2019 deh. Awal udah pandemi lama ya. Iya. Lumayan ya. Siapa yang memutuskan untuk oke kita berpisah kayaknya? Awalnya tuh kita pisah rumah dulu ya. Pisah rumah dulu hampir 1 tahun, baru akhirnya kita putus persidangan gitu. 1 tahun pisah rumah. Iya, jadi emang sempat nggak ada komunikasi, terus kayak berusaha juga keluarga untuk ya mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Apa sih masalah utamanya sampai bisa 1 tahun pisah rumah gitu? Oh, lama itu. Lama ya. Karena memang kita tuh ternyata nggak satu visi misi ya. Contohnya? Kita kenalnya baru gitu ya, pacarannya 2 bulan gitu. Cuma 2 bulan pacaran? Ya, jadi ternyata pas sama-sama tuh banyak yang nggak sama. Kayak aku kan tipenya orangnya tuh selalu mikirin sesuatu itu kayak jangka panjang gitu loh. Nanti ini kira-kira apa, bakal apa, rencananya apa gitu. Mau bagaimana? Nah, Kalau tapi kamu kalau nanti pas- gimana, kalau dia gimana nanti gitu maksudnya? Ya gitu. Kalau pasangan aku ya nanti gini, saya kan kita udah biasa sendiri, udah biasa mandiri juga dari lama aku kan. Jadi kayak ngerasa terus
berekspektasi tinggi gitu. Oke, usia pernikahan berapa lama sama mantan suami? 2 tahun. 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. 2 tahun, kemudian 1 tahun. Berarti 1 tahun bersama, 1 tahun pisah rumah gitu? Iya. Ya, Oh, lebih kurang, gitu ya? lebih kurang. Wow, oke. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini sempat terjadi dalam rumah tangga seorang DJ Una. Kisah DJ Putri Una cerai setelah saling lempar buku nikah. Kini jadi janda kaya hingga jual sambal. Kita bahas satu-satu ya, pernah saling lempar buku nikah? Sebenarnya saya yang lempar itu kayak gini loh. Aku ngasih buku nikah ke dia suruh urus gitu, tapi dia balikin lagi gitu. Cerai gitu. maksudnya. Iya maksudnya. Oh, gitu. lempar Dia- tanda kutip Iya lempar maksudnya. tanda kutip maksudnya ya kayak kamu aja terus dikirim lagi kamu aja gitu-gitu. Oke, tapi ketika 1 tahun pisah rumah ya, tidak ada komunikasi mantan suami sama anaknya gimana? Pada saat itu ya nggak ada komunikasi juga. Nggak nanya anak? Sama sekali. Yang nanya siapa maksudnya? Anak kamu? Kan anaknya masih kecil saat itu. Kecil kan Maksudnya? 3 tahun juga pasti sudah tahu bahwa dia punya ayah kan? Iya, cuman maksudnya kayak sampai sekarang juga karena udah terbiasa jarang gitu ya. Jadi nanyanya juga kalau pas lagi mungkin kayak habis ngelihat sesuatu gitu yang ada berbau family gitu kan anak-anak Baru suka nanya. baru nanya. Apa nanya gitu. biasanya? Paling kayak aku mau ke rumah papa dong gitu. Karena dia udah mengerti sekarang kalau orang tuanya nggak tinggal satu rumah kan. Jawaban kamu? Iya nanti kalau libur gitu. Berarti memang belum pernah ketemu lagi? Ketemu, kalau aku ketemu sih nggak ngebatasin ya, maksudnya aku juga mau anakku tuh punya kasih sayang yang utuh dari seorang ayah juga gitu. Walaupun emang waktunya tuh banyaknya tuh lebih ke aku gitu. Ya. Oh, oke. Tadi kamu bilang kalau misalnya memang komunikasi tidak baik-baik, tapi kita berharap semoga tentu saja komunikasi buat anak tetap yang paling utama ya. Iya dong. Karena kita berharap siapapun yang berpisah anak tidak menjadi korban dan tidak kehilangan Iya, figur ayahnya. iya benar. Kalau mantan suami tapi masih terus komunikasi ke kamu misalnya untuk cari kabar tentang anaknya nggak sih? Sesekali sih. Sekali Sesekali gitu kalau emang lagi ada ya mungkin dianya lagi mau ajak jalan atau lagi ada acara keluarganya di sana gitu. Tapi mantan suami di Jakarta juga? Iya. Oh, oke. Oh, Dalam 1 bulan bisa berapa kali dia ketemu sama anaknya? Ya kalau lagi ada acara sih mungkin ketemu. Berarti jarang. gitu. Jarang memang. Aku sih apa adanya aja, tapi hubungan kita baik, tapi emang jarang ketemu. Kalau nafkah untuk anak? Sejauh ini sih aku bisa handle sendiri Wih, sih, mantap, luar alhamdulillah ya. Kamu bisa handle sendiri kan berbeda ya. Mantap. Kamu bisa handle sendiri dengan kewajiban seorang ayah kan berbeda ya. Tapi apakah dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah pada anaknya? Kalau itu kan biasanya sudah ada di perjanjian pada saat kita berpisah ya. Cuman gini ya Kak, kalau misalkan kita yang harus menjaga perasaan kita sendiri untuk tidak terlalu berharap lebih pada sesuatu hal gitu loh. Jadi Apakah ya dia menunaikan kewajiban dari keputusan pengadilan? kalau memang ternyata dia belum mampu gitu, aku nggak maksa gitu ya. Udah daripada nanti jadi Berantem ya lagi. di hati gimana gitu ya. Jadi ya udah aja. Amazing. Alhamdulillah gitu. Ini juga salah satu contoh loh Rian. Iya. Maksudnya sebagai perempuan kuat mandiri dan tahu tanggung jawabnya kan. Karena di saat berpisah yang dipikirkan adalah sebagai diri sendiri sebagai perempuan, ibu dan anak. Iya. Alhamdulillah ada aja gitu kalau buat rezeki anak nggak Betul, disangka-sangka gitu. Pasti. Dan dia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa bahwa sang mantan suami tidak memberikan nafkah. Tapi kamu bilang alhamdulillah bahwa saya masih bisa handle semuanya. Iya kan. Iya. Satu Saya kalimat juga yang berdoa bagus, semoga ya si mantan suami juga nanti rezekinya juga berlimpah gitu. Wow, kita juga berharap semoga rezeki kamu semakin berlimpah, Amin, amin, bukan hanya amin. rezeki tapi juga pasangan. Cuman kalau ngomongin soal pasangan, katanya DJ Una sudah punya yang baru nih. Ini ada postingan dari DJ Ini Una. ada postingannya soalnya ya, Putri Una dalam Instagramnya. Malam minggu ditambah bunga dari Ayang sama dengannya Perfect Love. Ah, pengen bunga. Bunga apa itu Kak? Jadi udah ada. Bunga abang ya. Udah punya pasangan sekarang? Itu tuh bunga dari apa ya kayak fans gitu loh. Terus kenapa dibilang Bunga dari Kan ayang. aku tuh kalau manggil fansku tuh ayang gitu. Bohong Ah, masa sih? Kalau percaya mana ada. Udah deh, kalau iya juga akuin aja, gak apa-apa Una. Tapi itu memang bunga dari ayang-ayang kesayangan fansku gitu. Fans-fans spesial kali itu mah. Masa dipanggil ayang. Ada yang deket gak sekarang? Aku yang deket ada dong, masa
kesepian terus ya. Kenapa kamu sepertinya kok kayak gak mau mengakui dia siapa atau siapa yang ngasih bunga? Kalau bunga itu emang bunga dari fans beneran. Oh ya? Iya, kalau bunga dari dia kan pasti nyimpennya di hati. Tapi kamu nggak takut ya, misalnya ada laki-laki yang lagi ngedeketin kamu. Iya. Ketika ngelihat postingan kamu, terus ngelihat captionnya bunga dari Ayang. Kamu nggak takut dia tiba-tiba langsung menjaga jarak atau mundur ya? Karena bunga dari Ayang siapapun yang bacanya pasti akan secara langsung berpikir, oh dia udah lagi deket sama seseorang. Enggak Kak, jadi aku tuh kalau kayak di stories Instagram itu emang kayak nyapa-nyapa fansku tuh pasti Ayang gitu. Hai Ayang, aku lagi ini nih Ayang. Biar aman ya. Biar aman kalau... Iya, salah sebut Kak. Bagus. Pintar. Kok bandit juga? Bandit ternyata dia tuh. Bandit memang. Oh biar aman. Oh sekarang kita gitu ah. Kita gitu. Kalau manggil followers Iya, kita iya. Ayang. Ayang. Gak ada, Biar semuanya. gak ada. Ayang. Jangan suka aneh manggil followers, fans, ayang gitu gak ada. Ada ini nih. Bagus loh Kalau caranya kita dia. manggil pacar kita beb, keceplosan juga salah. Ya, kita Ayang panggilnya siapa? sebutnya Beb. Iya, Semua. jadi, Hai Beb. gitu Bener. beneran. Ini beda loh, intonasi beb gitu dengan hai beb gitu beda intonasinya. Tapi itu caranya pinter sih kalau buat aku ya. Iya aneh deh Una. Ih, bandit juga kok. Bandit juga. Tapi udah kok. ada rencana buat segera menikah kembali nggak sih? Kalau kamu ada keinginan itu nggak sih? Oh kalau keinginan pasti ada dong. Kalau keinginan ya ada, cuman kalau sekarang emang ya mencoba membuka hati menjalani hubungan itu ya pasti lebih berhati-hati. Bentar, lu Kevin udah ngomong lu ngeliatinnya gitu banget. Gue suka dengar ceritanya Enggak, aja. bukan setan Kevin tuh suka kelihatan. Iya, kelihatan. Kelihatan dia ngeliatinnya gitu. Ya kan Ging, sadar kan? Ngeliatinnya begitu loh. Ngomong aja Kevin cocok kok kalian. Soalnya aku tuh tipe bucin juga orangnya. Kevin. DJ udah kita mau tantang kamu buat perform, coba let's go. Ayo, Sini. ayo kita bangun yuk. Ayo Nih. Kevin. Kevin, sini dong Kevin, sini. Temenin Una, Kevin temenin. Kevin. Ya, Ayo. ceritanya kamu MC live PA-nya di samping DJ-nya. Waduh, Yo, asik. DJ Una ini seorang DJ perempuan yang show-nya di mana-mana, panggungnya di mana-mana, sawerannya bisa sampai ratusan juta kalau di perform. Ih, keren banget ya. Coba DJ Una, kamu belajar ke DJ itu dari kapan ya? Dari tahun 2011. 2011 ya, oke. Are you ready Iya, DJ Una? Kevin. Ayo lu sini dong, Iya, coba Kevin. ngapain sampingnya, ya? MC kayak itu dong, Rian. Mari bagian biar DJ Una. On the dance. Now, the trumpet. Banyak buat semua bintang tamu kita, Panji, terima kasih banyak Kevin, thank you so much. Dan juga DJ Una, terima kasih banyak. Mereka yang menghilang lalu kembali sama seperti tema kita pagi hari ini, menghilang lalu kembali. Ingat, dia yang menghilang bisa kembali, tapi waktu yang menghilang tidak bisa kembali. Di pagi-pagi ambil DJ Una.